Pak. Biar buat motivasi Bu Kasan Sidam. Ya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa berada di sini, Gus. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Saya aslinya Balikpapan. Asli Balikpapan terus? Kemudian suami saya berdinas di Kodam 5 sebagai Kasandi. Kasandi ya. Kepala Sandi Cyber. Oh, Kepala Sandi Cyber. Siap. Itu tugasnya apa ya ngene? Walah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Cyber itu ya. Cyber, heeh. Kaya awakmu iso kebobol atimu lah. Iya Bu Kasan Sidam. Ceritanya gimana? Jenengan aslinya Balikpapan. Siap. Terus menikah? Saya menikah kemudian penempatan saya di Surabaya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu siapa Gus Ikdam. Jadi ajudan saya yang di sebelah Gus itu. Jangan agak ke sini ya, saya biar bisa lihat. Jadi ajudan saya cuma bilang gini, Bu, Gus Ikdam, cuma bilang gitu waktu di mobil. Siapa itu Gus Ikdam saya nggak peduli. Emang siapa tuh Ikdam? Setelah dia bilang seperti itu, waktu itu di hari Kamis. Malam Jumat setelah Yasin, tak kenapa saya pingin banget tuh ambil handphone. Terus saya scroll lah, saya ketiklah Gus Ikdam. Pas saya buka di bab yang ada Antun itu, Antun bilang gini, memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian, sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami saat ini, saya sudah memperjuangkan sebuah jabatan suami saya. Dalam artian, saya dilayani, saya punya pasukan, apapun dilayani. Tapi saya tidak pernah merasakan, saya bahagia, tapi saya kayak nggak punya iman. Saya sholat, saya ngaji, saya puasa, tapi saya nggak ada rasa masuk kanan, keluar kiri, udah gitu aja Gus. Setelah lihat Gus, 2-3 kali, terus ngedengerin apa itu arti syukur yang sebenarnya. Masya Allah, dari hari Kamis sampai detik ini saya nggak pernah berhenti untuk menangis ketika Antun menguapkan, maksudnya memberikan ilmu agama. Jujur, saya alumni pesantren, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa ya Gus, nggak pernah ngerti agama. Saya baca Al-Quran tapi saya nggak tahu maknanya. Masya Allah. Tapi ketika Antun bilang, lain syakartum lazidanakum walain kafartum innadzabil syadid. Saya selalu bersyukur tuh, tapi kok aku nggak ada tenang. Ternyata betul ya, kalau kita syukurnya itu syukur dalam artian apa? Nikmatnya itu dibuat apa? Tujuannya itu apa? Kalau cuma jabatan hanya untuk pangkat terus disanjung, dipuji. Besok juga malaikat Israel kalau misalnya nanya posisimu, pangkatmu apa kan enggak. Itu yang selalu terngiang di saya, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ajudan, saya nggak mau tahu, cari lokasinya Sabilu Taubah. Terus Gus bilang gini, ini Dekengan Pusat. Kalau saya, mindset saya Dekengan Pusat itu adalah Mabes TNI. Api. Saya kan nggak salah kan, saya nggak salah dan saya gengsi untuk tanya sama ajudan saya nggak mau tanya. Saya nggak mau tanya sama dia. Saya baca lagi Dekengan Pusat, kemudian ada lagi kalimat ST. Kalau di kami, ST itu surat tugas. Masa iya Gus Ikdam yang saya tidak kenal di kalangan TNI dapat perintah, dapat surat tugas, kemudian viral. Terus saya lihat lagi TikToknya karena saya tuh tidak pandai untuk menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya ambil yang setiap ada bahasa Indonesianya. Kemudian saya sampaikan hari Senin saya mau ketemu. Gimana caranya? Pokoknya
Saya mau ke TKP, ke sini. Tempat kejadian perkara. Siap. Ae dhewe yo, mangga ngerti, Pak, ae dhewe. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, Ya. dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh, J. Wow. Pak dhewe. Alhamdulillah. Bagus ini, bagus. Nggih, bener. Bukan masalah mudanya. Bukan masalah ngapunten parasnya. Semua kan bisa luntur ketika sudah menua nanti. Itu loh. Tapi ilmunya itu yang tidak akan pernah bisa hilang. Berapapun itu yang diberikan beliau. Saya bilang, Bu, ini kalau kita nggak minta tolong dan Ramil atau Dandim, karena tempatnya selalu penuh, jamaahnya banyak. Kemudian saya langsung hubungin Dandim, saya minta tolong dan Ramil ke TKP, rupanya beliau dari jam 3 sudah di sini. Masya Allah, luar biasa. Terus saya sudah bilang, ayo pokoknya segera, saya nggak mau ketinggalan babak pertamanya. Yang ya itu Gus. Terus suami saya bilang, jangan karena mudanya kamu datang ke sana. Tapi saya restui kamu karena kamu untuk mencari ilmunya. Karena jujur Gus, selama saya menikah dari 2005 hingga 2023, baru dimulai dari hari Kamis kemarin hingga detik ini baru saya berjamaah sama suami saya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Dan perasaan panjenengan ketika sudah ketemu saya, tahu jamaahnya ini segini, terus komentarnya gimana Bu? Bu siapa Mang? Bu Erwan Pak. Kasan Sidam, Ibu Kasan Sidam, gimana? Saya bersyukur Gus, mungkin kalau kebanyakan istri-istri pejabat tujuannya hanya kepada guru, yang viral, kemudian selfie, kemudian pulang. Tapi saya tekadkan untuk terus mengaji tiap malam Selasa. Siap. Siap, semoga istiqomah. Ini tadi berangkat dari Surabaya. Ya betul. Lah ngerti ngono ngopi ning Surabaya cah-cah ditinggal. Ngopi sama suaminya diajak, istri saya kan ikut tadi. Ning ikut. Cah-cah marah. Alhamdulillah. Ya tapi maaf kalau malam Selasa ya kayak gini. Orang-orangnya kayak gini. Tadi kebetulan saya diajak sama Bu Nyai keliling seluruh. Oh tadi? Siap, Tadi sudah? Siap sudah. Masya Allah, saya makin Allahu Akbar. Ternyata dan saya tahu semua kisah Antun dari kecil. Iya. Maksudnya dari 7 jamaah di tahun 2018 hingga mengikuti loh beliau. Saat ini. Karena suami saya bilang gini, bisanya ya Gus ini buat kamu terus menangis selama 1 minggu. Masya Allah. Karena jujur saya walaupun didatengin ustadz apapun, saya nggak bisa. Maksudnya I don't care, bodoh amat. I don't care, you know. I don't care. You fresh care. Alhamdulillah, ngaji happy ya Allah. Tapi luar biasa ya Allah. Seminggu loh, beliau ndelok aku seminggu loh nangis bendino. Lah kowe ngaji tahunan malah cengeng. Nyawang Guse ngono. Gus, ning ndi Gus? Iki piye to iki? Beliau ini loh, dari tadi beliau hampir nangis terus dan ya hampir nangis terus. Ketemu saya masih pakai jaket, nyangklong tas, pulang dari Surabaya. Saya bingung sama Bu Nyai, diklinikan sama Bu Nyai. Ini dari Bu Nyai yo, ini istrinya jenderal. Oh njenje kula ngono. Beliau sudah berkaca-kaca. Matanya ini sudah berkaca-kaca. Lah nek awakmu roh aku ngono. Tuku bakso ngono.
Napa Gus? Ya apa? Tapi kemarin saya ngaji di Gresik itu, masya Allah, mobil wis meh kudu malik tenan. Tenan ya Allah, uang pengen banyak ya ternyata orang pengen ketemu saya ya. Ning aku kira kroso, ning iki nek sing ngrungokne wong ratek cetha ngono ya ngono dikira, wah Gus Idam itu meninggikan dirinya sendiri. Aku kira nyongko ngono lho, tolol. Iya. Iya, saya itu nggak tahu kalau saya itu kayak gitu ngono, nggak aman ngono ya aku wis iki mang Mas Subur ngene, Gus ternyata TP sudah nggak aman jenengan. Oke, golek ndelik liyane aku ya ngono. Lah aku kan seneng ndelik saiki. Mumet masamu, kesel tenan. Loh, tapi kan Bukasan Hidam, saya itu kan kadang ngajinya bahasa Jawa. Panjenengan paham? Saya malah lebih paham kalau jenengan bilang kasar kayak tadi kayak. Oh, kasar, oke. Siap. Iya toh? Cocok karo Mas Huhu iki. Biasanya kan kalau guru-guru maksudnya majelis itu kan yang santun, sopan, kalamulnya baik. Iya. Kalau antun kan enggak, yang tolong. Aduh. Kalau antum bilang tolol itu loh, ya Allah. Majelis itu biasanya baik, alhamdulillah. Lah anak-anak ini semisal saya halusin seperti itu, dikira saya mendukung. Alhamdulillah, jenengan iku mendem saya. Jenengan iku nyanyi saya. Wong niki dikasari kaya ngene ya jek manggah rung mari ya. Masya Allah. Nek nirakati sampai ra tau turu ae manggah rung mari-mari. Tapi ya luar biasa. Kapan-kapan Bapak diajak ke sini saja, Bukasan Hidam. Kapan-kapan. Baik. Nanti kalau pas rutinan terlalu pengap ya lain waktu aja. Atau saya nanti tak ke Surabaya. Siap, terima kasih. Ya, saya daftar TNI bisa ya? Bisa. Bisa. Tenan. Kan dekengan pusat. Aku dah di TNI tenan. Mas Jalal gak dadenin dan Ramil. Panggah kacamatanan. Domongi aku ki budrek kok bengi-bengi lho panggah kacamatanan. Ki enek opo ya. Ngedeni tenan. Tak angkat dadi dan Ramil ya toh. Oh, Gus Jalal. Oh, mata-mata Gus Jalal, bahaya Gus Jalal. Ya Allah, tapi luar biasa ya jenengan. Tapi enggak tersinggung ya dengan bahasa saya yang sering kayak gitu itu. Alhamdulillah enggak. Terus kan di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf bajingan. Kowe ora oleh nesu. Sing muni bojone jenderal. Aku padahal ora ngomongi lah aku. Tenan aku ora ngomongi aku. Kok aja nesu karo aku. Ngono asu nyatru. Sesuk kowe cetha aku ngono nesu iki tenan iki sing ngebrek guse iki. Aku ora ngerti lho, Bukasan Hidam urung jagongan karo aku nek bunyai matur ngono gak mungkin wong bunyai nek cah elek kaya apa lho. Le kae apik aja kok lokne. Kabeh wong iki wis mungke bunyai apik kabeh. Masyaallah, gak tahu duka. Padahal kuwi ya kaya ngono polah murah karo karuan kuwi, masyaallah. Anake wong diculiki. Masyaallah. Iya. Ya saya tahu Gus. Tahu kalau ya maaf ya, yang di sini kan semua bajingan. kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah ke komentar jenengan sebagai istrinya pejabat lah, ya orang yang serius ya, jenderal. Anak-anak kayak gini mau mengaji gimana Bukasan Hidam? Komentar jenengan ini biar motivasi. Kan kita tidak perlu melihat masa lalu tapi masa depan. Siap. Gayamu loh, masuk. Yo genah masa lalu memblotong kabeh. Iki jan koyo entuk bela, tapi yo benalono.
Aja mek gur masuk-masuk tok persiapno nggih masa depan iki piye ngono lho. Aja mek masuk-masuk iki aku yakin. Jenengan setelah ini saya yakin viral loh. Viral sedunia. Dunia. Iso-iso FYP engko Bukasan Sidam ini. Kata Bu Jenderal. Kami baji. Ya gak apa-apa. Kuwi mang nek cara sing muni badal tenan, metu kok kene iso memet. Tapi ya iki bojone jenderal kok. Kalau kamu ingin telur lato-latomu hilang satu, ya silahkan. Alhamdulillah. Tapi ternyata banyak ya Pak Dandim ya, Pak Dan Ramil ya. Yang pejabat-pejabat sudah mantau itu banyak ya ternyata ya. Mantau. Tapi komentarnya gimana kalau menurut suami panjenengan itu? Anak-anak ini loh, anak-anak perkumpulannya anak-anak, bukan saya. Kan nggak semua, maksudnya gini, yang buruk itu pasti bisa berubah kan? Iya, Nggak selamanya buruk dan nggak selamanya orang baik itu akan baik terus. Iya. Semuanya kan pasti ada di atas, ada di bawah. Mungkin sekarang pangkat suami saya lagi tinggi, bisa jadi merendah. Begitu juga dengan majelis yang di sini. Dari hal-hal yang tidak baik, dari bajingan, jadi lebih baik seperti itu. Sama seperti halnya kayak saya, Gus. Kata-kata bajingan itu sering diulang aja. Kan itu guyon. itu kan bahasa dari Gus, kan saya lihat di TikTok. Oh iya, saya dari Badol itu. Iya, dari Badol itu. Jadi majelis ini tuh tidak hanya orang yang baik, yang suci itu enggak. Dari yang tidak baik bisa kok jadi baik, nah seperti itu. Ya, tapi saya sering bilang ke teman-teman ini, jangan pernah menyesal karena masa lalu panjenengan, karena seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Pokoknya yo kuwi mang, gelem berusaha tambah apik, benahi dari masalah-masalahnya digunakan sebagai pelajaran hidup, tidak hanya acuh tak acuh. Insya Allah orang itu akan semakin menjadi orang baik. Yo iso dadi wong mulya barang. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira ada pesan lagi sebelum saya lanjutkan Bukasan Sidam? Pesan? Enggak ada. Garangan. Oh iya, saya bilangnya garangan. Saya tadi sampai ditanya sama teman-teman yang ada di Surabaya, enek tante-tante tim Pajero ngono kuwi takok. Loh, kok iya to we? Biak kok bojone wong-wong Pajero iki biasane nek nyeluk cacahe tante. Ora kaya pikiranmu anggere nek tante ngono wis pikirane ngeres e. Lah iki lho termasuk wong tolol iki ngono kuwi lho. Dadi tante-tante kuwi nek takok ngene, "Gus, garangan itu apa sih?" ngono. Garangan ini apa? Aku bingung takoni. Lah Jiber mlaku unuk-unuk. Lah ini garangan aku ya. Alhamdulillah. Ora teko kabeh wong iki. Ini orang soleh semua ini, orang baik. Tiap hari itu jamaah. Air miras itu loh nggak mau ini. Minumnya air putih, air laut. Ya, air laut, peceren itu. Kula niki gumun loh, Bukasan Sidam. Saya itu heran dengan anak-anak ini. Kok ada orang soleh kayak gini? Malam Selasa ngaji, di rumah deres Al-Quran. Masjid ini loh, ini full jamaah. Ini ahli adzan semua loh. Bahkan ada yang ingin diadani ini. Ya udah gitu aja Bukasan Sidam. Kira-kira ada pesan enggak untuk teman-teman yang ada di sini? Terakhir. Don't judge the book from the cover. Apa itu? Jangan melihat hanya dari casingnya saja. Wah. Karena kecantikan yang benar-benar istimewa itu adalah inner beauty. Wah. Jadi orang kok megur ngeprang editan wajahnya polesan. Tapi yo nek kadung kepepet kaya awakmu memang kudu diedit.
Keterane kok wis apa eneke dol-dolane angel. Memang kita harus melakukan keadaan darurat, ngedit itu wajib. Tenanan. Nek diengkel kaya apa piye wis ditata kaya apa, dihubungne kaya apa ora kenek, ya udah memang harus diedit. Itu darurat itu. Namanya darurat rai itu. Ora wis to. Wis pokoke awakmu dadi wong tulus, dadi wong ikhlas, insyaallah bojomu ayu. Ya udah, terima kasih ya Bu Kasan Sidam. Ini nanti ngajinya nggak lama-lama ya. Pas cuape habis ini ke Surabaya lagi saya. Nanti, besok tak mampir ke rumah jenengan. Gimana? Siap, baik. Surabaya ya besok? Iya. Siap. Sama itu coba tak cari peluang daftar TNI. Iya tak? Badol. Ini TNI langsung pangkat dur toh. Ngono lak seleh ning Koramil Udanawu. Karo nyekel hadroh ini. Gitu Pak. Lagi alhamdulillah anak-anak lumayan minggu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bu Kasan Sidam, terima kasih. Sami-sami. Semoga kapan-kapan jenengan bisa main ke sini. Amin. Lagi putranya berapa Pak jenengan? 3. 3. Cewek, cowok, cewek. Oh itu. Lah itu nek kowe pengen dadi mantune jenderal. Ya ora kudu TNI, minimal pantes. Lah. Minimal pantes lah. Ya PR sementara sregep ngoco. Pun ngoten mawon nggih. Kula seneng gojloki arek-arek niki. Gen sehat awak kula niki rada lemes. Ya salah satu tombone ya kuwi maido. Alhamdulillah penak sing maido ya lho. Alhamdulillah pun ngoten mawon nggih. Iya, terima kasih Gus. Nggih, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Kasan Sidam. Luar biasa. Semoga berkah kehadiran beliau. Beliau ini semakin tenang, semakin bahagia dengan kehidupannya, dan yang paling penting semakin istiqomah untuk beribadah. Karena ada suatu hal yang harus kita perjuangkan mati-matian, yang kita jaga sampai mati, dan kelak kita bawa sampai mati, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Gimana cara menjaganya? Yaitu dengan mengaji, dengan kita itu bersolawat, dengan kita itu berkumpul dengan orang yang soleh, dengan kita itu berkumpul dengan ulama, dengan kita itu berkumpul dengan orang-orang minas solihin dari golongan-golongan orang soleh. Insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Artinya apa? Berakhir dengan membawa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salah satu caranya ya seperti ini Bu Kasan Sidam, kita ngaji. Karena dengan ngaji tanpa diakui, keilmuan seseorang itu akan semakin bertambah. Karena dengan ngaji, keimanan seseorang itu juga akan bertambah. Dan janjinya Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu, kalau di logika, sebenarnya kiai-kiai itu usahanya apa sih? Coba selidiki. Mungkin hanya punya kantin di pondok pesantren. Kadang itu ada kiai yang khos itu mah nggak punya usaha apa-apa. Bahkan kalau dapat padi dari sawah untuk santrinya. Bu Nyai ini kula mikir logikane. Bu Nyai, ibu saya ini nek panen nggih ngopeni santri, nggih ngerti dhewe santrine Bu Nyai. Saudara Angga itu waduh, makanya banyak. Tapi ya enggak, tapi Angga niku dilalah duite ya akeh, kadang ya marung barang. Nah itu, tapi ya enggak habis-habis. Bu Nyai itu untuk ngopeni santri-santrinya itu panenannya sendiri. Tanahnya sama Abah itu wis ngopeni santri-santri. Kok yo nganu. Ternyata ya itu tadi barokah. Barokah. Jadi sesuatu itu yang barokah dengan yang tidak barokah itu beda. Makanya jenengan sebagai istri pejabat, saya yakin mungkin suami panjenengan biar fokus saja.
untuk menata pekerjaannya. Jenengan yang bagian tirakat. Tirakatnya apa ya? Gini, berkumpul dengan orang soleh, bermajelis taklim. Yang soleh bukan saya loh di sini, ini loh Badol, Mbok Reza, Danu, Blonceng, Mas itu soleh semua ini. Kalau Gus Jalal ini juga belum soleh, belum soleh itu ya. Nah, tapi dengan berkumpul seperti ini, ya itu tadi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Loh ini jangan telateni. Saya sering itu walaupun sudah populer, tapi kamu harus bisa memaknai dengan benar-benar. Loh, contoh nggak usah jauh-jauh. Siapa dulu Badol? Ada yang kenal sama Badol? Diingi jalan-jalan nopo iku? Badol ini kan nganu. Bu, iya pendekar itu loh, PSH HW. Aku ndelok ning Surabaya Masya Allah viral. Anakku iki alhamdulillah tak like truk. Nah. Loh, Mas Danu dulu apa banyak yang mengenal Mas Danu? Sekarang saya ngaji di Gresik kemarin, Mas Danu, rakyat mulai perawan sampai embok-embok. Tapi dulu saya bilangnya cuma seperti itu, tak kumpulkan, wis to, tenang. Pokok nek malam Selasa, malam Jumat aktifo, terus sing ikhlas. Enggak pernah dapat bayaran ini. Diniati golek ngilmu karo ngandelni iman. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan derajat itu apapun itu, tidak pasti jabatan. Mungkin kita punya anak-anak kita ditata oleh Allah. Mungkin anak teman kita, anak saudara kita, ada yang sekolahnya ke luar negeri tapi diuji. Ada yang kena narkoba, ada yang ini, yang ini. Dilalah anak kita. Kita orang biasa, tiba-tiba ditata oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Dilalah kita menjadi lurah seperti Mas Huhu, mungkin orang lain menghujat, lurah kok tatonan, lurah kok ini. Mungkin orang ini gayanya Mas Huhu ini kan sok mewah kadang. Dihujat saya tahu ini, dihujat, wah ini jangan-jangan korupsi uang got, korupsi uang cor, iya Mas Huhu. Tapi ternyata saya yakin tidak semua lurah bisa berangkat haji loh. Seperti Mas Huhu, padahal secara casing, ya seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam, seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam tadi. Jangan lihat orang itu dari casingnya. Lah kita nggak tahu hatinya Mas Huhu ini seperti apa. Buktinya sekarang orang yang daftar saya itu loh, daftar haji itu loh, sudah tahunan tapi yo nggak terpanggil. Lah Mas Huhu ini tiba-tiba dia terpanggil, padahal casingnya Masya Allah coro HP ngono. Coro HP ngono disawangi kondome kok ceblok ping 14 ya. Nggih, tapi ternyata Masya Allah beliau terpanggil. Gitu. Saya ini yang nggak ada tatonya sama sekali loh, belum terpanggil. Padahal nek dipikir saya juga tukang ngaji. Tapi ya memang itu. Lah itu derajat itu seperti itu. Derajat seperti itu. Derajat itu tidak mesti uang, paham? Derajat itu tidak mesti apa. Karena apa? Bagi orang sakit, derajat yang istimewa itu sembuh. Benar enggak? Bagi orang yang tidak punya anak, derajat yang istimewa itu adalah memiliki anak. Bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, derajat yang istimewa itu ya pekerjaan. Tapi kadang orang itu lupa bahwasanya Allah sudah memberi derajat yang baik, bahkan derajat yang diidam-idamkan orang lain. Karena apa? Dia hanya terus menuruti hawa nafsunya. Padahal jihad yang paling luar biasa, yang paling banyak pahalanya adalah jihadun nafsi. Dia itu memerangi hawa nafsunya sendiri, termasuk hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu segala sesuatu. Pirang-pirang kaya wong saiki contoh, jomblo sampai umur 40. Derajat yang diimpi-impikan adalah memiliki istri. Loh, enggak muluk-muluk, enek sing gelem lho wis demen. Bener no mboten? Tapi kadang wis duwe bojo ayu. Enggak paham nek memang derajat. Cek panggah ning karaokean. Bocahe teko. Wis duwe bojo ayu, wong liya iki lho nyawang ya Allah, yo bojone ayu eram. Tapi malah gayane pamit ning ndi, tempone nyanyi. Tempone malah ngopeni wong liya.
malah bungahne wong liya. Ngapunten tiange dugi. Ampun rame-rame. Lah artinya apa? Seseorang yang akan terus naik derajatnya selain orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang syukur kepada Allah. Paham? Karena nyapa? Nek ra nuruti nafsune kowe mesti nriman. Kowe sehat, alhamdulillah. Nyapa alhamdulillah. Sehat. Seperti posisi saya sekarang. Dulu itu saya itu sebelum sakit itu loh. Saya juga gitu, ya manusiawi. Jenenge wong ngene iki kok ngene sirei arep rono ya Allah. Sekarang itu semisal ada orang, Gus jenengan saya undang saya rawuh ya. Kok saya rawuh? Jenengan rawuh ya ngeten kula dongakne Gus Idam ndang punya mobil ndang ini enggak usah banyak-banyak, doakan saya sehat, kalau saya sehat datang. Aku ngono. Saya ini kan belum punya apa-apa tapi alhamdulillah saya nikmati. Dengan saya nikmati, Masya Allah rezeki datang sendiri. Tiba-tiba ada orang mau belikan tanah. Tadi di TP itu saya itu lihat harganya wis awang-awangan. Mahal-mahal ya. Wong TP ndelok iki paling. Tiba-tiba itu teman-temannya Om Jun datang, Gus ini tukokne tas, tukokne apa wis gak ngerti kabeh mereke. Masya Allah tas tok 10 juta, tas apa. Aduh, mah blenger aku. Nyapur dikekne duit ya. Tapi ya itu tadi. Oh, ternyata kita itu memang harus dianjurkan untuk mensyukuri apa keadaan kita saat ini. Loh, uang ngarit, ini kok ikhlas lillahi ta'ala. Kowe ngarit ini loh Mas. Uang ngarit kok ikhlas lillahi ta'ala. Dan istiqomah dalam pekerjaanmu ngarit tadi, tahu ngarit ya? Kasan Hidam, merumput. Golek suket, cari suket itu loh. Nah, cari rumput. Tapi dia ikhlas. Dan dia tidak berontak ke Allah. Nah, banyaknya orang yang tersakiti hatinya karena dia itu tidak ikhlas dengan kodok kodarnya Allah. Padahal termasuk rukun iman adalah percaya akan kodok kodarnya Allah. Artinya ketetapannya Allah. Kita itu diposisikan di mana itu kita harus terima. Jangan sampai kayak saya ini ngaji seperti ini. Aku ngini kok pengen jadi Mas Arya ya, Jek Enom jadi Dewan gini-gini. Ini saya pikir pusing, dan stroke, repot. Tapi ketika kita berpikir, oh semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing. Dan setiap manusia memiliki nikmatnya masing-masing, bahkan memiliki ujiannya masing-masing. Makanya saya itu ketika saya melihat, oh ada orang di Facebook, kelihatannya kok update itu banyak menyalahkan orang lain. Mulai detik itu saya langsung berhenti main Facebook. Iya, karena saya nggak mau pusing dan saya nggak mau sakit hati terlihat orang itu nggak mau. Jadi aku malah aku pegel. Jadi wong kuwi gen pegel aku tapi nek roh panggah api. Kula pengen ngoten niku. Tapi yo cek belajar. Ya bener suamine jenengan itu loh. Wong masih muda. Sebenarnya kapan-kapan kalau di Surabaya cari yang deket aja yang lebih sepuh lah. Kalau muda ini kan labil ini, anak muda ini. Tapi ya gak apa-apa kalau mau ke sini gak apa-apa. Yang soleh ini anak-anak ini loh. Badol, Danu ini soleh, Masya Allah. Apalagi Margono itu, Masya Allah. Insya Allah Margono itu mau umroh itu. Mau ada yang umrohkan, doakan diijabahi oleh Allah. Kemarin saya ketemu orang Gresik. Itu mau ngumrohkan Margono. Ya, kuwi contohnya ya derajat kuwi. Ora iso meri. Gak iso meri ngono terus nyapa ya kowe kudu ngrayai awakmu dhewe. Apa ngono. Kula ndek kaget sama Mas Subur. Tiba-tiba ada orang itu mau ngumrohkan Margono itu. Masya Allah, luar biasa. Gus, ini namanya Margono itu diumrohkan saja. Loh, gimana biayanya? Oh, saya full penuh, Masya Allah.
Biyen iki padahal aku nyawang gono, ya Allah, ibu cah kok mesakne men, ben mangkat hadroh mulih pelenge pecah. Baru melecur, mangkat neh, melecur neh, mangkat neh, melecur neh, alah nyawang sumpek tak tinggal ning kamar. Masya Allah, tapi derajat itu tadi pun mana yang rumahnya jauh, awakku wis kowesel ya. Ibu itu rumahnya mana Bu? Kalimantan. Masa berangkat dari Kalimantan? Nikah dari mana? Nikah dengan orang mana? Kalimantan juga. Oh iya wes jajal Kalimantan. Kalau kudung hitam? Mana? Ungaran. Mikir tidak? Kok ya? Mas Bagus, ayo. Sek Kalimantan sek, mari kuwi Ungaran iki lho. Mari kuwi gek ngrungokne Mas Huhu iki ae. Aku iki kowesel kok pisan. Kowe nesu ora cah nek mulih rada awal. Aku tak ning Surabaya ngono lho gekan. Tapi nek mulih kalem-kalem ya. Diomongi manut to cah ya, aja nesu. Titik-titik wis nesu wae mumet tau. Dongakno aku sehat ya, Beh. Sehat. Mangkat sak pesawat aku dhewe aku. Jibar beda pesawat karo aku. Aku melok piye? Tututono teko kono aku mulih. Alhamdulillah. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Ibu Mesinem. Ibu Mesiem. Rumahnya mana Bu? Kalimantan. Kalimantan mana Bu? Kalimantan Timur. Di sini sudah berapa hari Bu? Mulai malam Sabtu nih kok Gus. Terus nginep di mana? Teng Medion. Saudaranya? Nggih enten. Kula mangsa ngajam mriki tapi ngentosi jadwal malam Selasa. Masya Allah tidur di Medion. Lah kesini sama siapa nih Pak Bu Mesiem? Nyarter Gus, tiang kalih mangkale adike ing Kalimantan. Nyarter? Nggih. Nyarter mobil dari Medion? Ing Medion nggih. Napa Bu kok jauh-jauh dari Kalimantan dibelan-belani ke sini? Badhe nyuwun dongane Gus. Jenengan Ditungakne napa? nggih nyuwun pendongane sehat, mugi-mugi diparingi rezeki mengke saged endang Gus malih. Amin. Jenengan kula Mugi-mugi. dongakne sehat, mugi-mugi nggih. Amin. Panjang umur. Nggih. Datang Kalimantan biasanya nopo ningali kula. Ya Allah nangis loh. Masya Allah Bu Mesiem. Hehehe. Belajar dihargai ya Allah. Panjen bocah kaya ngono. Bener nek muni Bu Kasan Sidam mang lho. Jalanane jauh Gus. Ya. Jenengan kok nangis nopo Bu Mesiem? Kula saged dugi mriki alhamdulillah Gus. Ya Allah, Masya Allah. Lah nopo Bu sing garai jenengan trenyuh nopo pripun? Bendinten namung ningali teng YouTube Gus, kula kapan gadah rezeki saged ningali Gus Idam. Ya Allah. Yang membuat jenengan tertarik nopo Bu? Teng rutinane lare-lare. Ayem kula Gus ningali jenengan niku. Ya Allah. Iki tenanan loh, dari hati yang paling dalam loh. Nek iki tenan ora golek story tenan ya. Ya Allah, ora koyo cah-cah iki lho, Peh. Nek wong nangis mah. Masya Allah. Ngapunten nggih lare-lare niki ngapunten. Nggih Gus. Niki tasik 50%. Ya nampun ternyuh. Nggih, ngapunten tapi niki lare sae yo. Lare sae. Bu Mesiem. Nggih. Biasanya dadi namung ningali live streaming. Nggih. Oh, teng mriko kathah to sing ningali. Kathah Gus. Pusat Gus. Napa? Pusat Gus. Ya Allah karo nangis lho pusat. Nggih. Gek ngeten iki. Mungkin yang enggak suka sama Sabilu jangan salah paham. Nyuting-nyuting kayak gini itu bukan urusan saya. Ini ada yang ngurusi sendiri ini. Dikira saya ingin viral.
Tapi alhamdulillah semoga-moga nek ngaji wah nek sing nggo tisu ya. Beh, ya wis ditata iki ngono. Tapi ora iki tenanan ning ngawur aja dadi provokator wis tak jekne kaya ngono lho. Paling sing tukang provokator ning TikTok ya awakmu kuwi ya. Dari siapa, Kak? Mas Niko, Niko Kim. Oh, museum piye? Museum. Museum. Wah, gejala. Wah, ngeden-ngeden ya Mas. Tak tambahi. Bu Museum. Ya niki dapat sangu. Ini dari Mas Aiku karo Mas Niko Kim. Mas Niko Kim itu MC itu loh. Yang luar biasa itu. Yan tak kasih sangu 300.000. Ki apa to sing iki do? Sama Yan pilih skincare apa kerudung? Saiklase Gus mawon monggo kersa. Napa? Monggo kersa mawon, sedaya kersa. Kerudung mawon nggih. Nggih. Lah nek skincare mengke malah dijaluk cah-cah. Mboten kula pun sepuh, mboten. Mboten, lah dibuat saya apa skincare? Kula pun sepuh mboten usah skincare, Bu. Aja skincare. Kula pun sepuh enggak usah skincare, Gus. Nggih, ini ki uang 300.000 sama kerudung. Tak kasih jenengan nggih. Kenang-kenangan dari Gus Ikdam. Mugi-mugi diparingi sehat nggih, Gus. Nggih, kula nyantungane saestu nggih. Gus Ikdam ini nyantungane kuat. Nyan golekane sehat. Muga-muga ora kemlelet, ora kemlinti. Nggih, Gus. Nggih. Lho iki mlakno kula niku gen ora kemlelet, ora kemlinti tak omongi to. Jamaah sakmene mbane iki ora krana aku. Iki berkah tirakate mbahku niku lho, Mbah Yaibat yang fotonya di tengah itu loh. Makamnya itu di Pondok Mantenan. Ziarah kapan-kapan sampean ya. Oh, ampun wali. Alhamdulillah. Fresh care. I don't care fresh care. Beh sini klub engko diceritakne Pak Jenderal. Oh, kaget tau Pak. Pak. Oh Pak Hu. Wah, lurah iki ya akeh men duwite. Ya udah, pun ngoten nggih Bu Mesiam. Nggih. Gus, kula badhe ngendika kalih jenengan. Monggo. Mungkin saderenge bubar kula madosi rayi kula nggih, soalé kula wau mlajeng mboten ngurusi adik kula. Piye? Saderenge bibar kula badhe medal rumiyin madosi adik kula. Nggih. Soalé kula mboten kula openi kula tinggal mlayu sepenting kula saged dugi mriki. Adik kula mboten kula openi teng pundi mboten semerep kula. Mboten? Adik kula teng pundi mboten semerep kula tinggal mawon. Wong nggih mboten napa-napa, mantun iki mesti goleki jenengan, keranten jenengan angsal arta. Tenang. Bu Mesiam, jan kudu bahagia. Nggih, alhamdulillah nggih Gus, nek mboten ngoten mboten dugi mriki kula. Nggih, kula dongakne. Usahane napa nanem sawit? Sadean mawon. Mugi-mugi laris, tak dongakne tambah sugih. Nggih, putrane sukses kabeh. Amin, nyuwun pendongane Gus, nggih. Nggih. Jenengan pendongane sehat, kuat, selamat, panjang umur nggih. Nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih, njan tutup. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang dari Ungaran. Nika kudung hitam. Demak. Ya. Gus, ngerti to iki? Jogja Gus. Oh. Sik. Mana? Ungaran sik tenang, yang lain tenang. Jogja tenang dulu. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Santi Gus. Mbak Santi. Rumahnya mana Mbak Santi? Ungaran. Saatnya Gunung Pati. Gunung Pati itu ikut Hias Semarang. Oh ikut Semarang. Iya. Berangkat berapa orang Mbak Santi? 1 orang.
Naik travel. Sampai dari Ungaran jam 8 malam Senin. Sampai sini kira subuh itu. Terus langsung ke pondok sini? Iya, langsung ke sini. Masya Allah, muga-muga aku bisa cepet noto pondok ini dan ya Allah. Terus akhirnya jujuk nang pondok mriki? Nggih, langsung ke sini. Masya Allah. Nopo kok dibilan-bilani koyo ngoten niku? Sebenarnya nggih sering lihat TikToknya Gus Ikdam. Saatnya rencana saya minggu depan karena kelihatannya Gus Ikdam mau ke Jakarta. Ternyata saya lihat tanggalan nggak jadi besok malam Selasa masih bisa. Terus saya ndadak itu untuk mencari tiket ke Ungaran. Jadi jam 5 saya tiket, jam 7 saya berangkat. Tapi herannya setelah saya mencari tiket, saya beli tiket itu pulang dari Ungaran sampai ke Gunung Pati itu menangis sampai tidak berhenti-henti. Ya kenapa? Tidak tahu, sampai tidak berhenti-henti. Setelah itu sholat maghrib, terus langsung setelah sholat maghrib langsung berangkat, pesan Gojek, itu menangis terus tidak berhenti-henti. Karena mau ke sini itu? Iya. Nangis dewe? Nggih. Masya Allah. Setelah itu naik travel delala juga geger sama supirnya travel. Karena saya mau diturunkan di terminal sini Blitar. Oh jauh itu. Langsung itu ya itu kenapa kok menangis terus gitu loh. Menangis karena cinta paling. Nah. Ya mungkin. Tapi gimana kesannya Mbak Santi setelah ketemu teman-teman ngaji di sini gimana? Awal tadi emang senang ketemu saudara-saudara di sini. Di sini juga sudah banyak anak-anak yang ada dari Magelang sama dari Boyolali, Wonogiri sudah ada di sini. Ya Allah. Terus ya emang senang juga bahagia. Tapi emang saya mungkin syukurnya masih kurang. Gimana caranya untuk bersyukur yang benar-benar syukur untuk menikmati hidup. Karena saya juga sudah bersyukur sekali atas kehidupan saya, tapi cuma nggak bisa untuk merasakan kebahagiaan. Terus setiap kali apa permasalahan apa semua saya pasrahkan kepada Yang Kuasa, tapi ternyata nggak bisa juga. Bisa. Sampai saat ini. Setelah ini pasti bisa. Amin. Insyaallah. Setelah ini pasti lebih baik. Pokoknya semakin mendekatkan diri kepada Allah dan yakin banyak orang yang lebih ojo rame cah yo, ojo dintai nek wong tenanan. Sampean belajar sing cerdas. Ojo dintai, ojo caper dalam kondisi yang tidak pas. Kamu harus cerdas. Jadi jenengan Bu Santi, jenengan harus berusaha yakin bahwasanya nikmat yang panjenengan miliki saat ini itu banyak yang mengidam-idamkan, diidam-idamkan orang lain. Jadi jenengan kudu sadar nih, biasanya orang yang kurang syukur itu karena dia itu bertemunya orang di atasnya terus. Nah, jenengan kadang ke bawah dalam bentuk apapun maksudnya. Saya kan nggak tahu jenengan bilang masalah kurang syukur itu entah ekonomi, entah apa, nggak tahu. Ya, ekonomi masalah juga sering ketemu sama laki yang sering menyakitkan. Wah, I don't care. You stupid, nah, cacah wila, pun betul masalah. Ya, untuk sementara itu kalau memang sering bertemu dengan lelaki yang menyakitkan, jangan tergesa-gesa untuk mencari lelaki yang baru. Ditata dengan baik dulu dan jangan terlalu membukakan pintu. Ditoto sik karena orang yang mampu memperbaiki dirinya dengan baik pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Semoga doaku sidang terijabahi. Amin. Pulang dari sini dan mendapatkan jodoh. Amin. Oke, Pasti itu. Pengennya yang kayak gimana toh Mbak Santi? Yang baik semua. Oh yang baik semua. Yang baik semua. Oh iki wepean nih. Jalukean. Nggih dipadoske mboten napa-napa. Oh. Mas Jalal.
iso viral awakmu Mas sampeane. Wah, apik-apik yo ngerti. Pun ngoten ini ada sangu untuk jenengan wis 300.000 tambahi skincare. Matur suwun Gus. Nah, Nggih. nanti dipakai ini skincare-nya. Wis mari kuwi insyaallah engko cetok. Amin, nggih, amin. Matur Terus suwun nyan Gus. donga. Robbana hablana. Robbana hablana min azwajina min hazladina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata ayun qurrata ayun waj'alna waj'alna lil muttaqina lil muttaqina imama. imama. Wis insyaallah Amin. langsung teko moro-moro. Amin, nggih. Mbak Santi. Matur suwun. Gus. Langsung ini, Nggih. Mbak Santi. Aku ready untukmu. Wah. Matur suwun. Langsung dikirim dari pusat untukmu. Wah. Suwun Gus, nggih. Nah, moro-moro Nggih, mengke matur suwun. tibakno angsal temennya Bu Karsan Sidam. Amin, Nah, amin jenderal, pantungane, iya Gus. toh. Nggih. Wah, mantanin jenengan ono simpangan iso kesampruk bedile. Nah, Matur suwun, nggih. pun. Wonten Pokoknya nggih. optimis. Ditata lebih baik. Gampang wanita itu wis pokok akhlaknya bagus, pasti bikin rebutan. Amin. Dibuat rebutan. Oh Nggih, iya. Nggih, nggih. Kalau wanita itu penampilannya tidak baik, akhlaknya tidak baik, itu hanya akan untuk main-main saja dan hura-hura saja Amin. dan resiko dipermainkan. Amin. Lho nggih, krana bocah-bocah rata-rata sing nakal-nakali demene ya sing aneh-aneh ngono sing dolanan gitu. Pun ngoten pun aku bingung ya selak Nggih, mumet. matur suwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis akeh meneh. Sik. Iki karo jeda. Mei, kowe teko to? Ngendi? Sik, Mei wi gak ana wi, kancane omahe ngendi njajal. Mei, ngadeko Mei, ngadeko. Salam Mei. Ini Gus dari jam 2 loh. Dari? Jam 2 dari Batu Malang. Oh iya wis. Sampai jam Mei, 2. awakmu malah viral saiki. Nggih no, berkat Gus Idam. Berkat Gus Idam. Gus Idam like diamond. Peh, Seperti permata Gus. nyapa to iki wong-wong gaya Inggris kabeh iki. Lho, cekne apa wi like diamond iki? Oh, seperti permata. You Apa? like diamond seperti permata Gus. Wah, seperti permata like diamond. Oke. Kene tangki sangu ning Jakarta wi. Sik to me. Aku pengen takok. Awakmu iki tenan lho gampang nganu apa FYP. Padahal kula mboten gadah HP lho Gus. Wah, iya malah sing wong sangar iki ngono kuwi. Wong sangar ngene, akeh to sing gampang nyangoni awakmu. Nggih no. Saiki piye ceritane piye kejadiane piye enek wong liwat ngono piye saiki. Aku critano sik to, rong jagongan blas saiki dhewe. Wis saiki wah Gus dapat salam dari orang banyak lho Gus. Kabeh salame titip ning awakmu. Nggih, sampai Lah dikira anakku piye? wah niku. Tapi sampean rekake yo nganu aktif, ge saiki gelem kudungan, tapi nyaman to kudungan? Alhamdulillah nggih no. Saniki kula pun pedhot lho Gus. Kalih botol. Iso? Oh sampun tel kan niku. Ora tenanan. Saestu Gus. Pirang minggu, ge malih basa mlipis ngono kok karo aku. Nggih, no. Nyapa ora usah basa. Ngalah Kak, mungkin kula dibiadab-biadab niku. Sopo? Wonten. Sing ngelokne biadab sopo? Beradab lek nggak boten beradab nggih to lah biadab lho niki. Nggih, lek Ora oleh wong awakmu ibolo arek aku kanca kentel. Ae dibolo cakro kok. ndang nggih. Mei, lah iya kok malih basa mlipis lho. Basa mlipis biyen tak omongi nyuwuk iki. Aku omong apa mah ngomongnya Satpol PP. Aku omong apa ngomong idul, mumet nih petugas. Kene ditakoki jeding ra ngerti. Lah aku cakruk karo iki ngono jedinge ngendi to Mae? Pom bensin wonten to. Pom bensin tutup no Akhirnya kok kon nguyuh ning pinggir omah gah aku. Kono Gus ning cepitan ngono ngawut aku yo najis aku. Akhirnya aku ning Syuhada Haji. Syuhada Haji ngawut tok. Tapi wis tenan yo iki nek pil piye wis gak patek. Ya Allah. Jantan Gus, alhamdulillah. Piye wi kok iso ninggalne pil karo Lah mendem? nggih isin kalih rukuwe to.
Isin karo sapa? Uga saking panjenengan. Wah, isine jek karo aku. Yo suwi-suwi isin karo Gusti Allah. Santen izin kali Gusti Allah. Oh, Wong disukani rupa. Tapi penak to, ninggalne mendem, ninggalne pil, rezekimu tambah akeh to? Nggih. Duit tambah akeh to? Alhamdulillah. Lah iki lho dekengane pusat iki ngene iki. Mei, Terima awakmu kasih untuk semuanya. kudu istiqomah. Aku demen ndelok awakmu ning perapatan iki lho. Kowe ketok grapyak, nyapa wong liwat, kancamu akeh, dulurmu akeh, man ahabba ayyubsatulahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Sapa wonge sing pengin dijembarne rezekine, didawakne umure silaturahmi yo. Anggepen wong sing liwat kek dulurmu kabeh mae. Di sapa sing apik. Saiki piye kanca-kancamu ngedoi kowe sampean no? Boten tumut. Wah alhamdulillah. Tapi Caca ora usah kok seneni, sing cek mendem ngono aja kok seneni. Kalem-kalem wis bene kok gelem nyang. Aja diseneni aja dilokne. Nggih. Nah, rata-rata wong sing wis mari baru ngelokne kuwi lho, iki malah kualat malah tambah nemen. Ya, aja wis kalem-kalem jak ngaji rene. Malam Jumat ya nyang to sampean? Nggih kula selalu nyang lho, Gus. Wis ya Allah. Pokoknya angsal sarengan. Heh? Pokoknya angsal sarengan. Heeh, tapi yo nek entuk sarangan lanang aja ngamplok-ngamplok nemen. Engko moro-moro viral, poh, main ngetapel. Heeh. Kapan-kapan cakruk, Mei. Nggih. Golek wektu longgar sik aku. Dek wingi kula cegat kula semerep guse nganu. Ning ndi? Dek tempom. Aku montorane. Nggih, Ya tak goleki ora enek. kok. Gaul wonten. Enek tak jak. Kula wonten. Badanku ning ndi iki mendem iki cahe aku yo ngono. Kula kadang 8. Wah, kok enteni. Nggih. Seladang ono genter. Iki kudung karo dhuwit 100.000, Mei. Nggih. Kudungmu apik iso empan-empan ya, nanyar ketoke. Tuku ning TP iki ketoke. Nggih. Wah, like diamond. Gus. Kapan-kapan melok ngaji tak ampiri, engko nek pas aku ngejak ning Nggih. karo bojoku. Ayo aja ngedeni bojoku. Mboten. Macak teler ae wene ngono. Gus niki Mumet nek petugas ya. Lek sikat wae. Cacah kapan-kapan dijaki neh nek bolo-bolo kenal aku. Nggih. Lah mesake kon wau dikekne kidul jeding mriko. Sopo? Niki lari kali. Ora apa-apa. Lho enek nggen nggen yo awakmu wong jero yo golekno nggen. Ya nggih. Wis ngono wis muga-muga sehat, Mei. Nggih Gus Idam nggih ngoten. Heeh. Monggo. Sik piye kok iso bertahan ning kene seneng apa, Mei? Ayem Gus. Alhamdulillah. Ini videonya ada loh ini Bu Kasan Sidam. Ini beliau kok beliau? Oh ya beliau, heeh. Heeh. Beliau. Garangan. Beliau ini Garangan. panjenenganipun Mei ingkang kula hormati lan kawula takzimi. Niki nggih. Ini yang viral, dia itu saya suruh gitaran itu loh. Saya suruh gitaran, ada itu di TikTok mungkin. TikToknya anak-anak itu ada itu. Gitaran, dia belum mau kudungan ya, urung ya, Mei. Ini kon beto tapi mboten dikai kesempatan salin. Lah kowe nyapa salin ning kene? Mboten teng Ya kono. mangkat kok ngomah. Lah, nggih, Lah kowe teko. salin ning kene cacah yo geblak kabeh. Iso roh Mboten, teng jeroanmu kono. yo. Teng Mumet nek taman. petugas kowe yo karepmu dhewe yo. Teng taman. Lah Gus. ini tukang ngamen di itu. Dulu setiap ketemu saya, jujur Mei ya, Nggih. bojone jenderal. Nggih. Sapa ngerti wengko malah iso ngamen ning Singapura kono. Ya, ini gini Bukasan Sidam. Dulu itu ini siapa Mei ini ketemu saya. Setiap saya mau berangkat ngaji, wah itu omongannya mesti bahasa Inggris. Biar lek mau nyemantani aku piye? Hei, piye? Nganu fuck boy apa aku? Ora aku kok kono. Handsome boy. Oh, handsome boy ngene. Itu sama teler dia. Mbiyen nganu ya ngombe cukrik karo ngepil ya. Pertalit. Dia minum, ya minum. Dan saya tahu itu kalau dia minum. Akhirnya akrab masuk sama saya. Setiap saya liwat itu, saya liwat ngono. Hey, fuck boy, you handsome, you anu. Omong bahasa Inggris kleru kabeh. Terus akhirnya nyanyi. Lah saya itu terenyuh sama ini. Akhirnya saya anggap teman itu kenapa? Mei, selawatono.
Dia itu malah berdoa mendoakan kedua orang tua, tak suruh sholawat. Allahumma firli dunubi wali walidayya. Akhirnya saya nyampaikan setelah pangkalannya itu ada rel sepur kereta api. Saya berabak di situ nangis, masya Allah. Wong sing kaya aku ngene kadang lali ndongakne wong tuane. Bocah mendem, bocah ngoplo. Bocah mendem, bocah ngoplo. Setelah dia berdoa itu saya gini kan. Loh, tak kon sholawat tok malah ndonga iki. Apa kowe ngerti ora? Kula kan ngoten. Doa untuk kedua orang tua Gus. Ndongakne wong tua wajib ngene-ngene. Aku meneng, ya Allah kok malah dilikne wong mendem. Iya saya bicara seperti itu. Jane sing waras ki aku apa dheke. Itu yang nyetir Jebor pakai mobilnya Bunyai itu, Pajero hitam itu. Dek, lah yo lebor. Kaya kowe, kaya aku. Ketarane awake dhewe uripe ning pondok, ning kadang awake dhewe entuk telepon ka wong tuane awake dhewe getak. Ndongakne wong tuaku sing wis ninggal lho, kadang lali. Kadang kok nek enek butuhe tok. Tapi ini tiba-tiba doakan seperti itu. Langsung beberapa waktu kemudian tak baleni ya to, Mei. Mei kowe ngene. Akhirnya kenalan. Jenengmu sapa? Cah Bagus. Ini enggak basa Rin pertama kali kula. Jenengmu sapa Cah Bagus? Idam. Aku yo ngono. Iki mang ngombe apa iki mang? Nganu arak Bali. Oke, aku yo. Masuk awane ya. Kowe tau ngombe ning ngarepku barang to ya? Nggih. Awakmu kae. Lah iya, terus baru mewe ngepil to kowe tak ajak omong ngalor ngidul mumet aku. Alah Gus mek antimonem. Ya wes, akhirnya ngopi sama saya. Jadi dia minum di depan saya, minum depan saya. Wong liwati paling ya nyawangi Gus Idam paling ya mendem paling ngono. Lah aku poh mambu jan gak kuat saya. Ambune kaya tangki motor dibuka ya lho. Kayak gini omong bengok-bengok idune moncrot mbiyen. Lah iku habab iki ambune pertalit kuwi. Terus akhirnya guyon kalih kula wae panggang ngene Mas. Atukane pertamak ya ombenen aku ya ngono. Aja to Gus, aja to Gus. Nah, akhirnya lama-lama sampai warung di situ kenal saya. Setiap saya pulang ngaji saya ke situ sama anak-anak. Akhirnya gitaran. Kadang Jebori genti tak kon gitar. Ayo Bor, gitar ono golek dhuwit. Dadi Mei mendem Jebor golek dhuwit. Jebor sama ketua Mas Hendrik itu kan cacah jenuh. Ini Gus Warid pernah nggih pulang dari Surabaya ya Gus Warid. Nah, Gus Warid sampai jenuh iki tukaran karo Mei kuwi. Tukaran karo Mei akhirnya gitarnya saya minta. Saya suruh itu Jebor yang ngatur jadwal saya Bu Kasan Sidam. Terus akhirnya sama ketua majelis itu saya suruh gitar. Jadi anak-anak cari uang gitar, dia mendem enak uripean. Oh ya. Tapi alhamdulillah, ya ini seperti yang panjenengan katakan, masa lalu orang itu tidak menjamin masa depan seseorang. Masya Allah, siapa tahu ini ya, siapa tahu 1 tahun 2 tahun yang akan datang, Mei ini menjadi ustadzah Mei. Kowe cetok aku ngono, Masya Allah Gus Idam, Tabarakallah. Antum dari mana? Aku muni ngene, ana dari toilet. Ya, masuk toh? Masuk. Iki sing urung terjadi ae dhewe jamaah. Nggih. Apa ana arep cacah? Nggih. Tak gawakne ku alat-alate. Jamaah aja ning aspal. Enek poso bar ae dhewe. Wis ngono ae, Mei, mumet ta wisan. Pripun? Oh, Malang kuwi maneh, Malang. Selak wengi, selak ning Surabaya aku. Yo. Ora salam, makasih. Wis, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Adela. Dila. Iya. Adila. Iya. Rumahnya mana Adila? Batu. Batunya? Batu Pandan Rejo, Gus. Batu. Desa Pandan Rejo. Oh, Nggih. Lah kesini sama siapa? Sama kakak saya ini, Gus. Berdua? Sama Mbak Yerma. Sama Mas Setio tadi. Oh, satu mobil? Iya. Mas, aku syutingan. Oh enggak, nanti pasti ada di YouTube pasti ada. Berarti bertiga? Iya, bertiga. Berangkat jam?
Berangkat jam 9 tadi Gus dari Batu. Kenapa kok nekat ke sini? Pertama kali ya Mbak Dela? Ya, saya pertama kali. Kenapa kok nekat ke sini? Saya ke sini tuh pertama itu lihat di TikTok. Terus ya saya pengen deket, saya pengen kumpul sama para kekasih Allah. Masya ya para bajingan yang tobat, ya. Kaya awakmu jirine kekasih Allah loh, po amin. Ya, orang ngerti wali murid. Ya terus? Ya saya pengennya itu Gus, sama saya tuh sebenarnya pengen nanya Gus. Saya pengen dikasih wejangan sama jenengan. Tentang? Itu gini, kan kayak kita puasa, sholat, itu kan kita ngelakuin mau ya Gus. Tapi kadang kok kayak gerundel gitu loh Gus, itu ya apa Gus? Biasa. Oh ngoten biasa. Jadi gini, kita itu jangan menjadi orang yang sulit. Sholat harus menunggu ikhlas. Puasa harus menunggu ikhlas. Sodako harus menunggu ikhlas. Memang dalam semua kebaikan itu terkadang harus diawali dengan paksaan. Termasuk berangkat ngaji. Karena menunda-nunda kebaikan itu hanya akan mendatangkan kemaksiatan yang baru. Paham? Jenengan menunda, aku tak leren yo, ngeslotnya tak lereni minggu ngarepe. Ngeslotku tak lereni bulan ngarepe. Beh, aku ijane ngerti nek dhek iki ra apik karo aku, tapi putuse soe. Yo wis. Semakin kamu menunda-nunda kebaikan, akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang baru dan akan semakin banyak kewajiban yang kamu tinggalkan. Paham ya? Artinya apa? Jenengan walaupun kadang grundel, yakinlah itu perintah Allah, yakinlah itu ketakwaan, nggak masalah. Terus diupayakan. Iya. Gak masuk jawabannya. Takok ning wong liya nek ra masuk. Iya. Moga ini jadi jalan hidayah. Ya saya berkumpul sama teman-teman semuanya yang meskipun kelihatannya bajingan, tapi saya yakin semuanya tulus, semuanya hatinya bersih. Amin. Nah, Jamaah ST itu semuanya tulus-tulus orangnya. ya. Tulus loh, tenanan loh. Nek ra tulus apa betah ngenteni kiyaine jam 3 sampai jam 8 loh. Sampai jam 11. Kok logikae mumet iki? Lho nggih, gek bocah enom kaya awakmu jam 3 kon meneng ngene. Linggo. Wong kuwi ning warung radang didoli lho miso-miso. Bener ora? Nek ra wong tulus apa enek? Wong tulus kabeh iki sakmene mbane, luar biasa. Iki Mbak Dela. Ya Allah, pun marem nggih hadir mriki. Nggih, alhamdulillah. Ini nanti langsung pulang. Nggih, Gus, jenengan mau nyapa teman-teman tetangga-tetangga saya katanya mau ke sini, Gus. Desa apa? Orang-orang jamaah Desa Pandanrejo. Katanya mau ke sini Oh, bareng-bareng. banyak yang mau ke sini. Iya, insya Allah. Jenengan sapa, Gus? Jenengan sapa? Siap. Untuk masyarakat Pandanrejo Batu, monggo kula aturi pinara. Sabilu Tobah terbuka lebar untuk masyarakat Pandanrejo. Nah, apa Mbak Dila? Nah, ditungone Gus, kagem usaha kula kali usahane kaos wisata Batu. Usahanya wisata Batu. Kaos wisata Batu. Oke, ya pangestui pantese karo gawane. Ora. Wah, sampun. Sampun ya wis. Ya wis. Oh, derek ditamel, Gus. Oh, belum didamel ya wis. Akeh heram sing ngeteri ya wis. Ya wis ngene. Nek mau skincare. Mau. Ya wis dicek sik karo dhuwit 300.000 engko Pancasila. Loh, arep 17 Agustus kok iki. Ayo wis, gek mulai. Nggih. Apa? Pancasila. Umur berapa toh? Halo? Umur berapa? 17. Lah, ya wis Pancasila ya. Pancasila. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nasionalis. Jiwane nasionalis ini Pak Jenderal gitu. Pun niki skincare buat jenengan. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Pun wis tak mau Oh nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mic-nya diestafet ke operator, dikembalikan ke operator, pun. Nyapa neh, Bu Anis. Banyuwangi ket isu. Endi wonge? Selak mulih, Gak ngaji-ngaji, Pun Gus. Oh, pon. Palembang Gus. Banyuwangi. Palembang. Banyuwangi mana? Banyuwangi putih itu. Pak. Loh kok menengai? Jangan Banyuwangi. Loh, Banyuwangi, Pak. Nggih ke sini. Maju, Pak. Sopo? Icang. Icang gak bahaya kayak. Sing ngene-ngene ta. No? Mosok Mas Icang teko? Endi? Alah, nggih hiburan Mas Icang ngekon rene. Mau mat tau. Mas Icang. Ah, ini dhisike. Mumpung jek enek wektu dhisike ke susu to. Sini Mas Icang. Dal. Icang baturana ning ngarep kene, Dal. Dah, ra omong ket mang nek Mas Icang. Gak bahaya ta. Mas Icang, ngapunten. Sehat nggih? Jan dari Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ning Mojokerto karo Mas Huhu, aku ngaji karo Mas Jalal, gak bahaya ta. Ngono lho. Wah dikon video. Sik mike. Mas Icang. Sik Icang. Piye. Ngaji nang ST numpak becak. Lo. Iki lo aku jajare Gus Ikdam. Gak bahaya ta, Cak? Lo. Gus, sentolop Gus. Bresak. Walah, Mas Icang, pencetuse gak bahaya iki pancen jenengan to? Pencetuse gak bahaya ta niku jenengan? Bahasa niku. Oh, terus akhirnya diterokne wong-wong kuwi. Misale pas niku Gus, napa Awalnya gimana? kirim-kirim sepatu kan kula muatane kan dukur-dukur Gus. Oh, jenengan bisnis sepatu. Nggih. Terus. Terus napa abah kula ngomong, "Cang, kon kirim dukur sakmene gak bahaya ta?" Gak ya, gak apa-apa, gak masalah. Sing penting barokah kan Gus, dongane wong tuwa. Ya Allah, luar biasa. Mugi-mugi usahanya terus lancar Mas Icang. Nggih Gus, siap. Sekarang jadi itu apa? Artis ngono kuwi apa ini jenis? TikTokers. Kula niku Gus, mboten nate endorse, mboten nate nampani niku Gus, napa endorse sekali. Soale kula niku ikhlas gawe konten gawe arek-arek sak Indonesia kabeh Gus. Ngoten. Wah. Tapi sekarang usahanya sepatu lancar. Sandal sepatu nggih. Lah niki mau kok datang ke sini lagi? Kemarin kan sudah pernah. Nggih, kangen ya Gus. Oke. Gak bahaya ta? Gak bahaya lah. Gerasa ngono. Apa wi? Gerasa ya udah, sing kamu di sini dulu. Di sini dulu, di situ. Anu Mas Icang, anu sing Banyuwangi wis gek Mas Huwe gek mulai hae dhewe. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Aji Soko. Nggih, rumahnya mana? Banyuwangi paling selatan Gus. Datang jam? Datang jam 7 pagi. Langsung ke sini. Ya. Dari Berapa orang, Mas Haji? Sama istri sama anak. Oh, nggih. Nopo kok nekat ke sini, Mas? Pertama itu saya dikasih YouTube sama teman saya itu, ini loh Gus, Pak, enak ngajinya. Tapi saya tidak begitu memperhatikan. Begitu saya itu sholat maghrib itu pada rakaat yang terakhir itu
habis salam itu kok kelihatan ada gambarnya Gus Dur di depan saya itu. Masya Allah. Langsung saya berangkat. Anehnya gini Gus, saya itu biasanya nyupir itu dari Banyuwangi ke Lumajang itu 3 kali berhenti. Ini tadi berangkat dari rumah jam 3 sore sampai sini pagi itu ndak ngantuk ya ndak loyo, cerah terus Gus. Masya Allah. Ya Allah luar biasa. Jadi terus perasaannya nyampe sini gimana? Perasaannya senang ketemu. Tadi saya bawakan jeruk 2 kotak. Wah, matur suwun. Gak bahaya tak? Alhamdulillah, terima kasih. Ini kenang-kenangan dari saya nanti buat istrinya. Ini ada skincare. Istrinya tidur di rumah Bunyai. Anaknya ngantuk. Di dalam ibu. Iya, iya. Oh tadi suan Bunyai. Iya sudah tadi pagi. Oh, masuk nih pun. Ini uang 200.000 sama skincare. Terima kasih Gus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Icang, ini sodakonya Mas siapa itu? Pak Lurah. Ini ada kerudung dari Bakul Gramason, dari Bakul Gramason untuk istri jenengan atau tetangga atau teman nggak apa-apa, ya, nggak bahaya ta. Kowe ngerti ngono tak unggahane ket panggah muni ket jam 8 sampai jam 11 gak bahaya ta, gak bahaya ta. Kan penak ngurangi penggayaanku. Coba aku pengen nganu tanglet jagungan kalih niki Pak Lurah. Pak Lurah miknya nyun sewu Pak Lurah. Nggih. Ketutupan dampar jenengan teng mriku nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus udah diizinkan untuk ngaji bareng di tempatnya Gus Idam. Iya. Nje. Saya bisa datang ke sini itu gini Gus ceritanya Gus. Iya gimana? Saya itu seharusnya berangkat ke Tanah Suci itu tahun 2012. Dulu mungkin karena saya banget badungnya sampai orang tua saya itu pusing ngurusin saya dibayarin ONH setelah papa sama ibu saya itu pindah haji. Saya pulang katanya biar tobat, biar mandek nakalnya. Lah di tahun 2012 itu saya belum mau berangkat. Tahun 2011-nya itu saya udah waktunya. Iya. Terus. Saya enggak mau berangkat. Saya sampai dimarah-marahin sama ibu almarhum. Papa saya meninggal di sana, ibu kondur sendiri. Almarhumah ibu marah-marah sampai setengah tahun Gus lebih. Masya Allah. Jengkel ke saya. Saya tetap bilang, Bu, saya belum siap ke Tanah Suci. Saya kelakuan tiap hari aja udah belum benar sama sekali. Tiap hari mabuk Gus. Iya. Nggih. Itu masih ngapunten, masih belum nikah. Udah nikah. Udah nikah, nggih. Tiap Saya hari udah mabuk. gede Gus. Oh. Terus saya bilang sama kakak saya yang pertama itu perempuan, Mbak, aku mau berangkat ke Tanah Suci nanti aja lah, belum siap, bilangin ke ibu. Terus Mbak pelan-pelan bilang ke ibu. Terus akhirnya saya ke Kemenak kan, ya udah mau berangkat berapa tahun kemudian. Nggak, saya mau berangkatnya bareng sama kakak saya yang perempuan. Kalau saya berangkat sendiri saya takut, saya nggak berani. Karena dengar cerita itu kalau di rumah di sini itu kita kelakuannya kayak gimana, di sana bakal dibalas. Itu terus terang bikin takut. Nggih. Kemudian saya ditanya mundur, dah pokoknya kakak saya sekarang belum bayar ONH, nanti kakak saya bayar, saya berangkatnya minta bareng. Akhirnya saya bisa berangkat tahun ini. Saya sebulan sebelum berangkat itu takut lagi Gus. Takut, benar-benar takut. Saya hampir gak berangkat lagi. Saya sholat, saya minta petunjuk. Lah kok lihat TikTok
iki dekingane pusat. Tak lihat terus dekingane pusat itu apa. Nah, itu saya baru mudeng. Wis bismillah lah, orang berserah diri sama Allah. Mudah-mudahan saya di sini sering berantem, mukulin orang, mabuk. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang ngajak mabuk. Karena kan tadi khawatirnya itu dibalas itu loh. Ya, terus. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang mukulin saya. Dah saya doa dari rumah, intinya apa yang perbuatan-perbuatan tidak baik yang pernah saya lakukan terhadap orang lain, saya tidak mau dibalas di sana. Terus sambil berangkat itu saya sebelumnya itu sering ngeliatin TikTok. Sampai di Tanah Suci, saya itu selalu berdoa di tempat-tempat mustajab. Berdoa untuk Gus Idam, terus saya punya keinginan. Saya kepengen ngundang Gus Idam itu ngaji di Purwasaba, di Banjarnegara tempat saya. Iya. Di sana itu saya doa, sampai saya itu tidur mimpi-mimpi Gus. Gimana? Saya di Tanah Suci, di Mekah, di Madinah, itu saya mimpi 2 kali Gus. Saya nyari di Instagram mana kontak yang bisa dihubungi, terus saya kebetulan bertemu dengan Mas Aven. Saya bisa komunikasi di Tanah Suci, saya bisa video call, bisa teleponan. Saya diizinkan sama Gus Idam untuk silaturahmi ke sini, untuk ngaji di kediamannya Gus Idam. Saya seneng banget. Begitu saya mau pulang kurang 5 harian ya Mas. Ya. Itu saya ditelepon lagi. Terus udah nanti sowan dulu ke tempat Gus. Insya Allah saya sowan. Kebetulan ini kan bulan Muharram, kemarin ada panitia pengajian, saya suruh nyari-nyari kiai, belum dapat, ya wis lah. Saya niat banget ke sini. Kebetulan saya ajak pas beliau ada acara Gus. Jadi saya berangkat ke sini berempat sama Ustadz Latif, sama Pak Camat, sama Ferry saudara saya yang nyetirin. Sampai ke sini alhamdulillah selamat. Terus saya cuma minta doa Gus sama Gus Idam. Intinya mudah-mudahan taubat saya itu diterima Allah Subhanahu wa taala Gus. Amin. Amin. Mudah-mudahan taubat saya itu menjadi taubatan nasuha. Amin. Saya tidak ingin anak-anak saya itu seperti saya. Itu. Saya itu udah wis pokoknya masa lalu yang enggak bener banget. Saya enggak pernah dah orang lain apa ngomong saya cah nakal, cah nggak bener ya wis, itu saya dari dulu kayak gitu Gus. Saya nggak pernah ngaku kalau saya itu orang baik, saya itu orang bener. Orang-orang satu desa ngerti, tiap hari kerjanya minum, ada dangdut nonton, berantem, dah gitu kegiatan saya tiap hari dari dulu Gus. Masya Allah. Oke, makanya saya berangkat ke sini, saya punya harapan yang sangat besar. Saya sangat berharap. Saya waktu tidak mau saya yang menentukan karena saya tahu Gus Idam itu sibuk. Iya. Saya biar nanti Gus Idam ada waktu kapan, tapi yang cepet Gus, jangan yang lama. Iya, syukur di bulan Muharram, masih di bulan Suro, kalau enggak ya waktu-waktu dekat tanggal saya terus siang apa malam monggo terserah Gus Idam. Saya kepengen ngundang Gus Idam datang ke Purwasaba, jamaah tempatnya Ustadz Latif, Kiai Husen. Tempat saya ada 4 pondok pesantren Gus Di desa itu. iya. Nah itu Wah, lurai preman ya. anak-anak Purwasaba itu udah menunggu Gus Idam semua. Bahkan tetangga-tetangga desa itu udah menunggu. Saya berangkat sini tadi kebetulan di sini sinyal susah. Saya lihat HP udah yang WA udah ada ratusan, udah sampai belum. Kapan Gus Idam bisa datang? Saya aja belum ngomong. Ampun Purwasaba. Karena gini Pak Lurah, saya juga pusing ini hari-hari. Jadwal saya itu sudah penuh sampai Februari 2025.
Bahkan gara-gara saya di Jakarta ini dipanggil pusat itu tanggal 1 sama tanggal 2 ini ngorbankan galek, yang tanggal 2 Dirmo Jayan. Jadi apa itu? Yang pertama tanggal 1 itu di Galek, yang kedua di Ringin Anom Blitar. Jadi malah nggak sido, nggak jadi itu gara-gara ke Jakarta itu. Ya tapi lain waktu insya Allah saya usahakan nanti. Amin, amin. Hubungi Mas Adven aja nanti. Kita bawa sak cah-cah niki pisan. Gowo. Tapi jenengan kok jadi lurah sudah lama toh? 4 tahun, Gus. Lah kok lah nemu akal kok ya jadi lurah pripun iki? Lah itu Gus, saya berangkat haji juga yang bikin saya berani. Saya ngelihat video-videonya Gus Idam di TikTok. Intinya degengane pusat itu ya Gusti Allah, kita intinya wis lah berserah diri, kita pasrah aja, yang kita itu milik Allah kok, apa yang kita punya juga milik Allah. Saya takut jadi berani. Terus saya mikir, waduh saya di sana nanti jangan-jangan dipukulin orang. Itu terus terang bikin saya takut Gus. Tapi alhamdulillah saya niat berangkat, udah lihat video-video wis lah berangkat. Alhamdulillah di tanah suci itu tidak pernah saya disakiti orang, malah banyak justru orang menolong saya. Dari sopir taksi nganter-nganter orang-orang Indonesia yang di sana itu nganter saya selama 40 hari Gus. Lah intinya saya baru percaya kalau semua perbuatan kita di dunia ini yang pernah kita lakukan, apalagi yang hal-hal baik, itu di sana nanti baru kerasa. Kita baru bisa bersyukur, baru punya rasa syukur yang dalam dari hati itu setelah di sana di tanah suci. Karena di sana tidak ada sanak saudara, tidak ada orang-orang dekat, bahkan orang lain semua, orang jauh-jauh. Ada yang nolong kita itu di sini saya sampai geregel sampai kayak nangis gitu loh. Ya. Ini baru berapa hari berarti? Pulangnya. Kemarin sampai sini hari Jumat. Jumat malam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Tapi ya itu tadi saya belum bisa ngasih jadwal. Siap. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi lain waktu insya Allah saya ke Purwasaba, Banjarnegara. Insya Allah. Luar biasa jenengan. Kulo loh kan malah terkenal jenengan dulu daripada saya. Enggak Gus. Neng Jakarta OT. Wah. Juga dangdut. Tapi ya itu semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya itu ini yang salah satu hal yang bisa diambil dari Mas Huhu ini, seburuk apapun orang tua tidak akan menginginkan anaknya seperti dirinya. Pasti inginnya lebih baik dan lebih baik. Maka dari itu jangan pernah panjenengan itu menyalahkan orang tua. Kudu piye. Tidak harus, wong tua aku ngene, aku kudu ngene. Tidak harus. Targetmu kudu luwih apik dalam segala hal. Baik itu sregepe, baik itu ibadai, baik itu akhlaknya. Kamu harus berusaha menjadi orang baik. Karena semakin kamu itu menjadi orang baik dalam segala hal, lebih dari orang tamu. Selain itu sebagai bentuk usaha membahagiakan orang tua, itu nanti akan menjadi jariah orang tuamu. Karena salah satu jariah yang tidak akan putus yakni memiliki anak yang soleh, waladun solihun yat'ulah, anak yang soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Ya udah, ini sudah malam. Coba ada pesan enggak untuk jamaah? Saya pesan kepada anak-anak yang mungkin tidak jauh dari saya ya, kelakuannya, perbuatannya di waktu muda, apalagi kalau masih ada orang tua ngomong apa itu selalu benar. Nanti sampean semua ngerasa kalau orang tua itu udah gak ada. Saya udah yatim piatu,
itu kalau orang tua masih ada biasanya anak dibilangin itu ngelawan, tapi setelah orang tua nggak ada itu semua yang dibilang orang tua, semua yang orang tua didik untuk itu benar, nggak ada orang tua yang salah. Intinya itu. Terus kita nakal senakal apapun itu, kalau kita nolong orang, nolong itu nggak harus uang ya. Panjenengan semua itu bisa ada orang kecelakaan, ditolong, dianterin ke puskesmas, ke rumah sakit. Udah pokoknya selalu berbuat baik terhadap orang lain gitu aja. Insya Allah nanti dibalas sama Gusti Allah. Amin, Paling Gus. Nggih. Matur suwun, Nggih, Gus Idam. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lo ini tadi kita ngaji dari banyak orang loh, dari orang Kalimantan itu ngaji loh itu tadi. Mempunyai niat yang tulus. Dari Mas Icang, dari kata-kata yang penuh keikhlasan, bahasa dari ayahnya ternyata membawa barokah. Mek krono sak kata tok rong kata ya gak bahaya ta. Ngono tok lho, mek ngono tok lho. Saiki malah dadekne berkah dikenal wong akeh. Padahal itu kata-kata dari orang tuanya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus atau apapun yang keluar dari mulut kita dengan tulus pasti akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Ya contohnya iki lho, kayak Mas Icang iki lho. Gak bahaya ta le ngono. Akhirnya anaknya wis karo gak bahaya ta grasak ngono tok. Saiki kenal sak Indonesia, Icang apa ngerti. Mas Huhu ini juga masa lalunya kelam, wis gak kudu diceritakne wong kepalanya saja ditato Mas Huhu ini. Luar biasa, aku mbiyen yo kaget wong aku ngenekne hapus tato iki lurah iki mah nambahi tato aku ya ngono. Masya Allah, tapi luar biasa dari kita ngaji, malam hari ini ngaji kita banyak sekali tadi. Dari Bukasan Sedam, tadi malah cerita seperti itu. Mungkin ini jamaah yang lama-lama ini bisa evaluasi. Saya itu ngaji di sini sudah lama kenapa? Atau masih terkontaminasi kebencian? Apa kurang mantep? Apa kurang yakin? Lah ini kudu dimuhasabai. Lah beliau-beliau sampai Mas Aji tadi sholat, moro-moro kebayang-bayang dan sebagainya. Nah mungkin yang lama-lama itu yang perlu ditata hatinya agar mendapatkan hikmah dari pengajian ini dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Sampun niki mboten sadari sudah 11:30 istighfar ya. Istighfar bareng-bareng karena saya segera ke Surabaya lagi.